Prabowo Subianto bersama semua jajarannya ingin persiapan pendirian Partai Perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya, kita udah pada tahu dan barangkali masih belum ada yang mendapatkan informasi A1 ini gitu. Nah, kita akan sampaikan buat kalian semuanya tentang partai yang akan didirikan oleh tim perubahan untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Nah, teman-teman semuanya jangan sampai kelewatan. Ini adalah info valid ya, info A1 yang harus kita ketahui bersama agar ke depan kita tidak mencele-mencele, kita tidak mengalami keraguan-raguan dalam diri kita bahwa memang hari ini sedang terus dilakukan rapat ya, musyawarah ya, untuk akhirnya untuk gelombang pertama ya, ini sudah disepakati 5 pilar ya perubahan untuk Indonesia. Yang pertama ada partai yang harus kita ketahui bagaimana sih sikap Mas Anies Baswedan terhadap gelombang perubahan yang hari ini sudah menetapkan 5 pilarnya. Oke teman-teman semuanya, kita simak agar kita sama-sama mengetahui dan kita tetap berkomitmen di gerbong perubahan, atau kita justru akan mengikuti Mukidi yang sebentar lagi akan tumbang dalam kekuasaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, lihat yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun berada di seluruh pelosok negeri ini atau bahkan di luar negeri, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menyampaikan beberapa hal agar profil gerakan perubahan ini bisa dimaknai dan dipahami oleh kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu, gerakan perubahan itu pada saat rapat inisiatornya itu menetapkan bahwa gerakan perubahan ini berdiri atas 5 pilar. Yang pertama, partai. Namanya apa? Partai Perubahan. Hanya 2 kata. Kalau ada Partai Perubahan Indonesia, Partai Perubahan Nusantara, Partai Perubahan Nasional, atau apapun yang baru-baru, itu bukan rencana partai yang akan didirikan oleh inisiator Dr. Robi Nur Hadi dan tim. Clear ya? Jadi nama calon partai kita, karena memang belum berdiri, adalah Partai Perubahan. Kalau ada yang lain dari situ, saya pastikan itu bukan dari kami. Yang kedua, pilarnya itu adalah ormas. Disebut dengan Ormas Gerakan Perubahan. Yang ketiga, yayasan. Namanya Yayasan Petranas. Namanya Koperasi Serasi, singkatan dari Sejahtera Rakyat Indonesia. Yang kelima, PKPD, Pusat Kepemimpinan Perubahan Daerah. Dan yang punya program seperti ini hanya Gerakan Perubahan, yang di dalamnya ada Partai Perubahan. Demikian informasi pagi ini. Saya Muhammad Gufron, Sekretaris Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan yang diinisiasi oleh Dr. Robi Nur Hadi, yang hari Minggu kemarin telah berjumpa dengan Bapak Anies Rashid Baswedan dan menyatakan bahwa beliau mendukung penuh upaya kita dalam menyiapkan kendaraan bagi beliau untuk di Pilpres 2029. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Haram hukumnya itu.
partai-partai politik yang kalah pemilu berkoalisi dengan pemenang. Haram. Pertama, secara ideologi politik, visi dan misi, partai ini selalu bertabrakan kalau mau pemilu. Oh, saya ingat betul visi misi yang dibuat oleh kubu nomor 1 itu, Kak Bang Barus. Ingat betul saya. Apa yang mereka tolak? IKN. Anies dan Muhaimin ingin bikin ratusan kota-kota maju. Seperti IKN itu yang dianggap sebagai ini penghamburan uang negara. Tidak setuju pindah Jakarta. Sampai partai pendukungnya PKI itu bikin baliho segede Alaihim di depan kantornya itu. PKS tolak pindah ibu kota. Infrastruktur dianggap ugal-ugalan. Demokrasi dianggap terjun bebas. Kok tiba-tiba iman politiknya goyang-goyang? Cocok berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Dari mana ceritanya, Bang? Kok cepat sekali berubah iman politiknya? Ya minimal ada idah politik. Ya. Idah politik itu ada jeda masa di mana tuduhan-tuduhan terkait dengan kecurangan pemilu, kemarahan yang kalah, itu diendapkan dulu. Jangan di tengah suasana yang sedang berjuang. Bang Refli ini saya tahu persis, sedang berjuang di MK. Bang Bestari berjumpa dengan bosnya Bang Noel. Repot ini barang. Kalau Bang Refli Harun tegak lurus segala macam dengan keadilan, tapi partai pendukung koalisi nomor 1 cari posisi aman masing-masing, termasuk PKB. Habis penetapan ya soal pemenang Pilpres, juga ada silaturahmi politik dan kebangsaan katanya. Setelah itu muncul goyonan-goyonan PKB jadi menteri kan, dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah ini nggak boleh begini, kasihan pemilihnya. Oleh karena itu saya selalu juga mengatakan, kalaupun toh ada partai politik pendukung nomor 1 dan nomor 3 ingin bergabung dengan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, tanyalah ke mereka yang memilih dalam Pilpres 2014 yang lalu. Bangsa Indonesia. Tidak ada lebih dari itu. Dan saya minta para tokoh Gerindra yang muda-muda, kau jadi pemimpin, jangan kau jadi koruptor. Jangan kau khianati bangsa ini. Jangan kau khianati pejuang-pejuang kita. Kau saya kejar sampai di mana? Kalau kau Gerindra harus beri contoh. Kita mau hilangkan korupsi, jangan kita jadi koruptor. Hei, kau yang jadi gubernur nanti, hei kau jadi bupati yang baik. Tiba-tiba sekelompok badut lewat mempertontonkan tingkah lakunya. Kadang lucu, kadang menjijikan. Aku di antara mereka, di antara debu, panas matahari dan mobil komando, di sela derap langkah marah mahasiswa dan warga. Gila. Di saat semua suara berseru menyuarakan sebuah keadilan, mendobrak sebuah dinasti yang tak lazim ada di negeri ini. Hei, ini negeri kami, bukan negeri milik keluargamu. Gak lucu kau. Sudahlah, tutup saja panggung sandiwaramu itu. Kami sudah muak melihatnya. Gedung kokoh di hadapan kami
katanya isinya Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi sepertinya hari ini sudah berubah menjadi Dewan Perwakilan Rezim. Pak Hakim, itu orang yang ngoceh-ngoceh itu bisa deh disposisinya balikin sama saya deh. 2 hari aja di Huntara, ayo lu sama gua kesini, ya kan? Tinggal di Huntara sebagai petani. Tutup semua akses keuangan lu, tinggal kita disposisi gantiin gimana? Nggak usah banyak cuap-cuap lah kenyataan. Ini baru satu kampung bayam, Bang. Harapan kampung-kampung lain semasa Pak Anies yang begitu cinta terhadap masyarakat rakyatnya. Coba, bukan Pak Anies yang sakit, Bang, kami. Boleh, kalau saya nggak malu di hadapan abang, nih nangis, Bang, saya, Bang, sakit hati, Bang. Kok negeri ini begini gitu, bangsa ini kok begini gitu. Nah ini sebagai rakyat jelata, ini suara rakyat jelata asli, Bang. Kami yang mengalami. Anies tidak pernah menggunakan politik identitas, itu fakta. Jadi yang menggunakan politik identitas yang pertama kali itu adalah Ahok. Nggak boleh, silakan buka, maksudnya gini, saya ini minoritas 3 kali. Kan disebutkan Ahok itu kan, saya Cina, saya Kristen, saya orang dari Sumatera, minoritas 3 kali. Jadi yang mengangkat isu-isu identitas ini justru Ahok. Jadi sebenarnya yang harus kita teliti kalau secara faktual, kenapa Ahok mengangkat isu politik identitas? Dia ingin mengkapitalisasi keminoritasan itu supaya memunculkan sentimentasi positif terhadap dirinya, dan dia playing victim terus. Yang nggak bisa dia kontrol kata-katanya, yang membuat dia terpleset dalam permainan itu gitu. Dan itu terbukti, dia selalu mengglorifikasi, mendengungkan bahwa dia minoritas. Itu selalu ada itu. Yang itu sebenarnya nggak ada. Politik identitas itu sudah ada sebelum Anies ikut kontestasi jadi calon gubernur. Waktu Anies masih menteri sudah ada itu. Saya Muslim, saya pilih Ahok gitu. Sudah ada. Ini politik identitas. Jadi gini, Bang Deddy ini memang kalau bahasa orang kalah ya begini, ya kan? Yang menang Kita itu, menang, Pak, secara moral. Enggak, jangan tuduh dulu. saya kalah. Saya nggak bilang, saya nggak menantang Anda menang. Nggak, aku mau Tapi cerita. jangan bilang orang kalah. Yang menang Soal itu, pilpres sudah selesai, Bos. ini saudara Jangan saya. bawa ke pilpres. Ini ketua Enggak. Bapilu. Dan dia kerja keras untuk pemenangan Prabowo Gibran. Kalau Anda mau bicara sama-sama, siapa bro, menang, ya. siapa kalah, kita ini sudah menghadapi kemarin Ya. tuh negara dan Makanya kekuasaan. ini Dan ada- kita masih menang. Ada hubungannya Jadi dengan Partai terminologi Golkar. menang Kalau menurut itu, saya, jangan soal siapa yang kemudian diputus MK. Bullshit. Omong kosong. kalau nih bro, menurut saya yang pantas jadi ketua umum Golkar beliau ini. Dibanding Bahlil mah kecil dibanding beliau. Iya. Saya tahu Enggak, track recordnya. ini yang persoalan pernyataan tadi saya, ya. kan, Anda kan bicara menang kalah. Yang tanding kemarin bukan lu, Bos, lu nothing dalam proses kemarin. Oh nggak bisa. Nothing Weh, lu. saya Enggak, Bos. bagian tim Aduh. strategis bro. Kau Bos. jangan ngomong. Kalau kamu kalah, Bos. nggak usah ngomong banyak. Emang lu sumber, aku Nggak tahu. bisa. Gua I kerja know. keras. Orang-orang gua kerja keras. Lu gimana sih? Aduh, udahlah, Nggak bisa Bos. kau ngomong. Anda bilang Anda pemenang, Anda penting dalam proses kemarin. You are nothing. Nothing. Ini pemenangnya nih. Jangan beri dia kepala. Ini yang gitu kerja loh. keras nih saudara gua Hanya nih. karena Anda berada dalam kelompok orang. Emangnya di tim pemenangan kemarin yang bicara pemenangan? Kagak. Yang bicara itu dekat Blok M sana. Biar kita semua terbuka gitu loh. Yang bicara itu di mana? Di Kemendagri. Mau di mana lagi? Dusta mana lagi yang mau kau buat rakyat, Bos? Oke. Ini kan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar. Karena kalah dia pasti ngomongnya begini. Apalagi petugas partai. Kita ini menang, Pak. Karena kita punya moralitas. Pak Karni, saya Itulah pulang kemenangan duluan ya. kita. Ya. Saya pulang duluan karena saya nggak mau dengar onder deal. Dia nggak lakukan, dia pulang, dia takut itu, ya kan? Pemirsa, Yang itu adalah orang yang takut dan orang kalah. cukup. Kalau mau tetap di gelanggang. Dia udah keluar kok.